Assalamualaikum, halo gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, di konten kali ini aku mau membahas sekaligus ngerekomendasiin film keluarga. Tapi ini bukan film keluarga yang biasa kita lihat seperti Keluarga Cemara, Kabikusi Si Kabigam, bukan yang begitu. Melainkan psikologi horror thriller misteri. Tuh kan dari genrenya aja udah ngeri duluan. Judulnya Marrowbone yang rilis tahun 2017. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang dimana ibu yang memiliki 4 anak ini mengajak anak-anaknya pindah ke rumah tempat ibunya dibesarkan dulu dengan alasan mau mengasingkan diri dari dunia dan menghindari dari kejahatan ayah mereka. Gak selang lama setelah mereka pindah ke rumah itu, ibunya sakit-sakitan dan berujung meninggal dunia. Dari situlah mereka mendapat teror-teror mengerikan dan mencoba merahasiakan kematian ibunya dari dunia, termasuk ke kakak pacarnya yang sulung. Dan mereka berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Jujur cuy, di awal-awal film berjalan agak bingung asli, ini cerita mau dibawa ke mana gitu. Tapi setelah menuju ending barulah door. Twistnya benar-benar mind blowing cuy. Kalau kalian nontonnya dengan perasaan, ya dengan hati lah, kalian akan dibuat melongo sekaligus nangis kejer. Ya minimal mata berkaca-kaca lah. Langsung aja deh tonton biar gak penasaran. Oke cuy, film ini menurut aku bagus banget dari segi cerita, dan itulah yang paling penting ya, cerita. Dan filmnya membuktikan ceritanya beneran bagus. Terus dari segi pemain, tempat-tempatnya, dan masih banyak lagi deh. Ceritanya pelan, gak gerusak-gerusuk. Chemistry mereka sebagai kakak beradik beneran deh salut cuy. Bagus banget, jadi kita yang nonton ikut terhanyut ke dalam ceritanya mereka. Film ini tegangnya dapat, horornya dapat, penasarannya juga dapat. Dan itu kan maksud sebenarnya dari film ini, membuat kita sebagai penonton jadi penasaran, ada apa sih sebenarnya yang menimpa keluarga mereka ini. Scene yang bikin merinding sekaligus bikin sedih pas menuju ending. Itu aslinya nyesek banget. Selain itu di film ini tempat-tempatnya estetik banget cuy. Aku sampai kagum melihat pemandangan-pemandangannya. Acting mereka semuanya aku suka banget. Kayak pas gitu porsinya mereka di film ini. Aku cerita dikit. Setelah nonton film ini, jujur inget terus cuy, gak bisa lupa. Menurutku ini lebih sedih daripada film keluarga biasa gitu. Sampai berhari-hari aku mikirin film ini saking sedihnya. Sebenarnya cuy, nih aku kasih tahu sedikit ya. Sebenarnya dari awal-awal film si sutradaranya sudah ngasih berbagai clue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dari yang cermin, luka di jidat kakaknya, atap rumah, halaman rumah, hantu yang selama ini meneror mereka, semuanya akan terjelaskan menuju ending. Film ini di IMDb sendiri mendapat skor 6,7 per 10. Tapi menurut aku film ini layak mendapatkan skor 7,8 per 10. Oke cuy, mungkin segini aja pembahasannya dari aku, semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang lagi cari film-film psikologi horror thriller gitu, tepat banget, kalian wajib banget nonton film ini. Oke, menurut kalian sendiri yang udah nonton gimana nih pendapatnya? Kasih skor juga dong di kolom komentar. Bagi yang mau request film favorit kalian atau yang mau kasih saran untuk konten selanjutnya, boleh tulis langsung di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku bahas di channel ini. Kalau videonya bermanfaat, boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke cuy, di konten hari ini aku mau bahas satu film yang katanya kebanyakan orang gak sanggup nonton film ini sampai selesai. Judulnya Veronica. Film ini berasal dari Spanyol yang rilis tahun 2017. Jadi apa sih yang membuat film ini menarik dan sekaligus membuat orang-orang ketakutan gitu nontonnya? Yuk langsung aja kita bahas. Filmnya menceritakan tentang seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun yang bernama Veronica. Nah, si Veronica ini sendiri mempunyai 3 orang adik yang masih kecil-kecil gitu. Karena mempunyai adik, si Pero ini kita manggilnya Pero aja ya biar gak ribet gitu. Si Pero ini juga harus mengurus ketiga adiknya, dari bangunin tidur, mandiin, siapin makanan, sampai mengantar ke sekolahnya. Untungnya mereka berempat satu sekolah gitu, dari TK, SD, SMP disatuin gitu, jadi gak terlalu ribet buat kakaknya. Pokoknya si Pero ini tipe-tipe kakak idaman deh, sayang banget pada adik-adiknya. Walaupun kesempatan buat main-main pun jadi agak sulit karena harus menjaga atau mengurus adik-adiknya setiap hari, yang dimana ibunya seorang janda karena suaminya belum lama meninggal dunia. Jadi dia harus menafkahi keempat anaknya sendirian. Ibunya bekerja jadi pelayan di kafe, entah itu pelayan atau sekaligus jadi pemilik kafenya. Si Pero ini mempunyai teman yang namanya Rosa dan Diana. Nah, suatu hari temannya ini mengajak si Pero untuk memainkan papan Ouija atau Oji, gimana sih bacanya, di salah satu atap di sekolahnya. Tujuan si Pero ini untuk mencoba memanggil arwah ayahnya karena lagi kangen. Setelah melakukan permainan atau ritual itu, si Pero ini mulailah mendapat gangguan-gangguan dari yang biasa menjadi yang ekstrim. Dari yang mimpi-mimpi seram semua, tiba-tiba di bawah kasur ada noda-noda
yang gak bisa dijelasin, terus air keran yang tiba-tiba menjadi panas, badan si Pero tiba-tiba menjadi lebam kayak habis dipukul-pukul. Pokoknya masih banyak banget kejadian-kejadian di luar nalar. Setelah mendapat gangguan-gangguan aneh, si Pero ini mulai sadar kok makin kesini makin parah ya. Lalu dia mencari tahulah ada apa semua ini. Nah, setelah dicari tahu, ternyata yang datang saat memainkan permainan itu ternyata bukanlah ayahnya, melainkan iblis jahat. Mereka secara tidak sadar malah membuka portal si iblis. Si Pero ini otomatis jadi panik sendiri dong. Doi terus-terusan mencari jalan keluar dan sampai akhirnya ya kalian tonton aja deh. Lalu gimana pendapatmu Bang? Apa beneran seram atau gimana? Jujur menurutku dibilang seram gak terlalu seram, itu pendapat aku ya. Pendapat orang kan berbeda-beda. Penampilan setannya atau iblisnya biasa aja sih menurutku. Tapi yang membuat seram dan merinding itu terornya cuy. Itu asli beneran aku bikin merinding. Kalau tampilan iblisnya sih be aja. Dan yang bikin merindingnya lagi katanya ini terinspirasi dari kejadian nyata di tahun 90-an di Spanyol. Dan juga kasus pertama di Spanyol, seorang polisi yang menyaksikan kejadian supranatural secara langsung di depan mata. Bayangin gimana tuh reaksi polisinya pada di zaman itu. Scene yang membuat aku merinding di film ini adalah pas si iblisnya muncul dari kasur, dari noda-noda kasur gitu. Itu cukup kaget sekaligus merinding cuy. Terus apalagi ya, oh iya, karakter adik-adiknya pun aku suka. Acting mereka kayak benar-benar natural gitu, kayak benar adik kakak. Padahal mereka masih kecil tapi bagus banget acting mereka. Acting si Pero juga gak usah diragukan lagi deh, bagus banget. Terus gimana nasib si teman-temannya? Mending tonton aja deh biar gak banyak spoiler gitu. Yang terpenting menurut aku filmnya bagus, jadi recommended banget. Dan skor dari aku untuk film ini 7/10. ¿Estoy yo sola? No. No estás sola. Oke cuy, mungkin segini aja dulu videonya, semoga bermanfaat. Share juga dong di kolom komentar pengalaman kalian setelah menonton film ini. Yang masih belum nonton mending langsung aja deh tonton. Waktu itu kalau gak salah masih ada di Netflix. Oke, kalau dirasa video ini bermanfaat boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum.